Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hujurat. Terakhir kita sampai ayat ke-12. Dalam ayat ke-12 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Allah melarang kita atau Allah menyuruh kita untuk menjauhi banyak prasangka. Yaitu prasangka buruk. Allah menyebutkan alasannya karena sebagian prasangka buruk adalah dosa. Dan Allah juga melarang kita tajassus, saling memata-matai, mencari-cari kesalahan, dan juga melarang sebagian kita menggunjing sebagian yang lain. Lalu Allah memperingatkan kita untuk menjauhi ghibah, membuat kita untuk lari dari ghibah dengan memberikan perumpamaan, yaitu ghibah, menggunjing, sama seperti memakan daging saudara kita, daging saudara kita yang sudah meninggal. Sebagaimana kita tidak suka memakan daging mayat, maka hendaknya kita pun tidak suka menggunjing. Dua-duanya dosa besar. Dan Allah menutup ayatnya dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Oh, jelas. Tes 1 2 3. Udah. Yaitu ayat ke-12. Nah, sekarang kita masuk ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi terjemahannya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, kita bahas ayat ini, ayat ke-13. Di sini Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau pada ayat sebelumnya apa? Hai
Orang-orang beriman. Sekarang manusia, ini tujukan kepada semua manusia, baik kafir maupun mukmin, ya, baik orang yang soleh maupun toleh, baik laki-laki maupun perempuan. Allah memanggil semua orang yang dianggap manusia, ya, keturunan Adam, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya siapa? Laki-laki dan perempuan. Ya, ada dua penafsiran. Nah, yang disebutkan Imam Al-Mahalli sini Adam dan Hawa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian, wahai manusia, dari laki-laki yaitu Adam dan dari perempuan yaitu Hawa. Artinya leluhur kita yaitu Adam. Nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa, ya. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Bukan keturunan kera, oh, ya. Maka teori Darwin kita tolak mentah-mentah. Kita nggak rela dikatakan keturunan kera, ya. Jadi di sini Allah katakan, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kami jadikan kalian syu'ub. Syu'ub di sini kata Imam Al-Mahalli jam'u sya'bin, jamak dari sya'ab. Sya'ab a'la tabaqatin nasab, tingkatan nasab paling tinggi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bangsa, ya. Wa qabail, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, dan qabail. Qabail duna syu'ub, di bawah syu'ub, yaitu kabilah. Kalau dijadikan bahasa Indonesia jadi apa? Suku. Syu'ub bangsa, qabilah, qabail suku. Nah, ini urutannya di bawah bangsa, ya, di bawah sya'ab. Nah, jadi Imam Al-Mahalli menyebutkan urutannya Bapak, ya. Pertama syu'ub, bangsa, setelahnya qabail, qabilah, suku. Di bawahnya al-amair, amirah. Amirah apa dalam bahasa Indonesia sulit Bapak, ya. Di bawah suku ada lagi bawah sukunya. Tsummal butun, setelah itu batn. Tsummal afkhad, setelah itu fakhad. Tsummal fasail akhiruha, kemudian yang terakhir fasilah. Jadi sya'ab, kabilah, qabilah tulisannya. Setelah itu amirah, batn, fakhad, fasilah. Ini urutannya nih. Yang paling tinggi sya'ab, diterjemahkan bangsa. Di bawahnya qabilah, suku. Di bawahnya lagi nih, itu istilah tadi tuh. Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sulit, karena bahasa Indonesia miskin kata Bapak, ya. Artinya dalam bahasa Arab kadang ada dua kata berbeda, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi satu karena kurangnya kosakata, ya. Jadi kita maklumi saja, ya. Contohnya kita mau menerjemahkan tadi ini, mungkin kalau diterjemahkan oleh sebagian penerjemah mungkin semuanya suku, padahal itu ada sya'ab tuh bangsa paling atas nih, setelah itu qabilah, nanti artinya apa? Etnis, ya, qabilah etnis. Terus amirah, suku. Tapi kalau diterjemahkan itu dalam Al-Quran terjemah suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Intinya karena kurangnya ini, karena kita kurangnya kosakata, kadang diterjemahkan semuanya suku, padahal beda Bapak, ya. Jadi urutannya begini Bapak, ya. Syu'ub, sya'ab, setelah itu qabilah, qabilah, setelah itu amirah, setelah itu batn, setelah itu fakhad, setelah itu fasilah. Contohnya Imam Al-Mahalli menyebutkan contohnya. Mithalu, contohnya nih. Khuzaimah sya'bun. Khuzaimah nama sebuah bangsa, bangsa Khuzaimah. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab sirah yang terjemahan, Khuzaimah dikatakan apa? Suku Khuzaimah, kan? Padahal itu sya'ab. Kalau mau dikatakan sya'ab berarti bangsa Khuzaimah. Nah, itu Khuzaimah contohnya, ya. Lalu qabilah contohnya Quraisy. Nah, ini suku Quraisy, ya kan? Suku Quraisy. Maaf, salah. Khuzaimah nama sya'ab, nama bangsa katanya. Kinanah qabilah. Jadi qabilah Kinanah diterjemahkan qabilah apa? Suku Kinanah. Quraisy imarah.
dan Quraisy, maaf tadi bukan Amirah, saya salah menerjemahkan, Imarah. Sedangkan Quraisy namanya Imarah. Tapi kalau kita tahunya apa? Suku Quraisy kan. Padahal Imarah beda dengan suku sebenarnya. Karena kurangnya kosakata, jadi kita terjemahkan suku Quraisy. Padahal bangsa Khuzaimah, suku Kinana, Imarah Quraisy. Setelah itu Qusay Batan Qusay. Qusay itu di bawahnya Quraisy. Namanya Batan. Setelah itu Hashim, ini namanya Fakhad. Hashim itu apanya Nabi? Kakeknya ya. Nah, lalu berikutnya Fasilah Abbas. Al-Abbas namanya Fasilah. Nah, ini kalau terjemahkan bahasa Indonesia apa nih? Rumit. Apa, Jess? Nggak tahu saya juga. Karena susahnya, kurangnya kosakata kita, kadang kita terjemahkan apa ya? Abbas. Pamannya Nabi. Paman, ya tapi atasnya. Apa? Batan itu Qusay. Di atasnya Hashim. Iya, apa namanya itu? Intinya gitu. Intinya kita paham, cuma membahasakan bahasa Indonesianya kita bingung ya. Cuman intinya gitu apa ya? Contohnya nih, kita ulangi lagi dari yang paling tinggi ya. Sya'ab Khuzaimah, bangsa Khuzaimah. Lalu berikutnya tadi apa? Khuzaimah lah, Qabilah Kinana. Diartikan Qabilah apa? Suku. Setelah itu Imarah Quraisy. Imarah diartikan apa? Suku juga kan. Lalu berikutnya Batan Qusay. Qusay ini Batan, di bawahnya sukunya lagi. Lalu setelah itu Fakhad Hashim. Hashim di bawahnya lagi. Setelah itu Fasilah Abbas. Nah, ini yang paling bawah. Ya intinya Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan yang di bawah-bawahnya itu. Iya, itu gimana? Bahasa Indonesianya apa? Nah, itu yang sulit. Kita paham, tapi membahasakan yang sulit. Ya intinya Bapak, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah, beretnis-etnis, kata saya. Tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Kata Imam Al-Mahalli, liya'rifa ba'dukum ba'dha. Tujuannya agar sebagian kalian mengenal sebagian yang lain. Ini tujuannya. Iya. Jadi tujuan Allah menciptakan berbeda-beda etnis, suku dan semacamnya, tujuan untuk saling mengenal. Ini suku ini dengan suku ini, saling mengenal. La litafakharu bi'uluwin nasab, bukan untuk saling membanggakan tingginya nasab. Oh, saya suku terhormat nih. Saya bangsa terhormat. Bangsa lain di bawah. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Ini sifat jahiliyah yang sudah dikubur dalam Islam. Nggak boleh ya. Seandainya kita mau membanggakan sebuah suku, sebuah kelompok, tentu yang paling pantas kita banggakan Muhajirin dan Ansor. Ini nama kelompok yang paling mulia disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Betul tidak? Allah sebutkan surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam. Was-sabiqun awwalun minal orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Apa? Apanya? Qabilah. Apa namanya? Ya itu. Nah itu apa jenisnya? Masuk apa? Sya'ab apa qabilah? Allahu a'lam, nggak tahu. Makanya kita nggak tahu saya. Aus Khazraj itu bisa dibilang seperti Quraisy. Kalau Muhajirin Ansar beda lagi. Muhajirin itu kan artinya sahabat Nabi yang dari Mekah lalu hijrah ke Madinah. Sedangkan Ansar penolong. Artinya apa? Orang Muslim yang tinggal di Madinah menolong orang-orang yang hijrah ke Madinah. Nah, ini Muhajirin Ansar. Ini kan bisa dibilang kelompok kan, kelompok Muhajirin dan Ansar. Nabi menyatakan ini kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ini artinya ada kelompok. Tapi walaupun ini kelompok dipuji oleh Allah, ketika ada sahabat berseteru antara kaum muhajir, seorang muhajir dan seorang ansor,
Gara-garanya apa? Ada seorang sahabat entah Muhajirin atau Ansor menepuk pantat ini seorang sahabat ini. Jadi antara Muhajirin Ansor, seseorang ya, seorang Muhajirin, seorang Ansor. Jadi ada kayak semacam apa gesekan gara-gara memukul pantat, langsung marah. Sedangkan Bapak perlu kita ketahui di kalangan orang Arab memukul pantat itu udah kayak penghinaan. Tapi kalau di kita, wah biasa aja kan, senyum-senyum malah kan. Nah iya kan? Tapi orang Arab enggak. Itu udah penghinaan tuh. Nah di kita jenggot dipegang sama orang. Oh kok ajar kamu. Tapi orang Arab enggak, justru itu penghormatan. Kalau misalnya ada orang syekh, penghormatan itu. Tapi kalau di kita, tangan kamu ya kan. Nah sebaliknya, kalau di kita dipegang pantatnya biasa aja kan. Gimana ya kan. Tapi kalau Arab itu ngajak perang namanya. Iya, kalau ditepuk pantat ngajak perang namanya. Nah, pernah terjadi antara dua orang, satu Muhajir dan Ansor, mereka ya bercanda gitu, salah satunya maka langsung marah lah. Akhirnya apa? Yang satu manggil ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, karena dia orang Muhajirin. Yang satu ya lal Ansor, wahai kaum Ansor. Mereka saling memanggil kelompok mereka masing-masing. Nabi mendengar semua itu, maka apa reaksi Nabi? Kira-kira nerima nggak? Terima nggak? Oh enggak. Nabi menyatakan ma balu da'wal jahiliyah da'uha fa innaha muntina. Kenapa ada seruan-seruan jahiliyah? Tinggalkanlah itu, karena itu adalah busuk. Kenapa ada panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal yang disebut apa? Muhajir Ansor kan nama yang mulia kan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ketika nama ini dijadikan ajang asobiyah, fanatisme kelompok, maka Nabi pun menyatakan ini adalah seruan jahiliyah. Tinggalkanlah itu, karena itu busuk. Bayangkan. Padahal ini nama yang mulia, Muhajir dan Ansor. Maka bagaimana kalau selain Muhajir dan Ansor, nama suku tertentu, bangsa tertentu dijadikan, oh yuk kita melawan bangsa ini. Sesama muslim padahal. Antara suku ini dan suku ini muslim. Tapi yang satu membanggakan sukunya, yang satunya merendahkan suku yang lain, yang satunya lagi merendahkan suku yang lain. Nah ini sifat jahiliyah yang dikubur dalam Islam. Jelas apa ya? Dalam Islam nggak boleh kita menghidupkan fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme etnis, dan sebagainya, nggak boleh. Ya. Karena tujuan Allah menciptakan kita ada berbagai macam suku, bangsa, etnis, bukan untuk saling membanggakan, tapi untuk saling apa tadi? Ta'aruf, saling mengenal. Oh ini dari suku ini, ya ini saudara saya seiman. Oh ini dari suku ini, dia saudara saya seiman. Itu tujuannya. Bukan untuk saling membanggakan sukunya di hadapan suku yang lain. Jelas apa ya? Dalam Islam nggak ada seperti itu. Ketika para sahabat membanggakan yang satu Muhajir atau Ansor, Nabi ingkari keras. Nabi menyatakan itu seruan jahiliyah dan itu adalah busuk. Bayangkan, busuk. Muntina itu busuk, menjijikkan, bayangkan. Padahal namanya disebutkan dalam Al-Quran, ya. Maka kita hati-hati Bapak ya, jangan membangkitkan kesukuan atau fanatisme kelompok, golongan, enggak. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Dan itu ciri-ciri orang sesat. Saya katakan ciri orang sesat. Orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay, kita tahu kan orang Abdullah bin Ubay kan, gembong munafik. Dia ingin merongrong kaum muslimin dengan membangkitkan fanatisme suku. Dia menyatakan ketika kaum muslimin kuat di Madinah, kan kaum muslimin di Madinah terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin pendatang dari Mekah, Ansor yang asli Madinah. Nah ketika dia menyaksikan persatuan kaum muslimin kuat, dia pun ingin membangkitkan fanatisme kelompok, fanatisme suku. Dengan menyatakan apa? Ini orang-orang pendatang dari Mekah ini harus Jadi ketika ada orang Ansor bentrok dengan orang Muhajirin, si Abdullah bin Ubay manfaatkan itu untuk apa? Membangkitkan fanatisme kelompok. Oh ini nih, mereka para pendatang dari Mekah, ngapain bikin kericuan sini? Usir aja. Nah itu orang munafik kayak gitu, membangkitkan semangat fanatisme kelompok, suku dan sebagainya. Itu nggak boleh dalam Islam. Dan begitu juga beberapa kelompok sesat seperti Khawarij. Jadi Bapak,
pernah datang seorang beberapa khawarij kepada Al Hasan Al Basri, seorang ulama kota Basrah. Dan Al Hasan Al Basri ini ulama tabi'in yang terkenal, diakui oleh para sahabat Nabi. Nah, dia ulama kota Basrah, muridnya sahabat Nabi, dan muftinya kota Basrah, diakui sebagai ulama rujukan kota Basrah. Suatu hari, beberapa orang khawarij ingin mengajak Al Hasan Al Basri memberontak kepada pemimpin gitu. Jadi ketika itu orang khawarij kan ciri-ciri orang khawarij apa? Suka memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, jadi setiap ada pemimpin pokoknya yang bukan kelompok mereka berusaha untuk dijatuhkan, dikafirkan dulu lalu dijatuhkan. Karena kalau udah dikatakan kafir berarti kan nggak layak mimpin kan, berarti harus dijatuhkan. Nah, beberapa orang khawarij datang kepada Al Hasan Al Basri mengadukan, nih pemimpin gini-gini, gimana? Anda ikut bersama kami. Namun Hasan Al Basri, oh nggak bisa. Disebutkan, diberikan nasihat, disebutkan hadis Nabi, disebutkan Al-Quran. Mereka tetap nggak nerima. Sampai setelah dinasihati juga nggak nerima, mereka pun meninggalkan. Al Hasan Al Basri dengan menyatakan apa? Udah tinggalkan orang ajam ini. Orang ajam. Apa orang ajam artinya? Bukan Arab, artinya kami orang Arab, dia bukan orang Arab. Nggak usah dengerin, dia keturunan budak. Nah, lihat yang dibangkitkan apa? Fanatisme suku bangsa. Nah, ini sifat orang-orang ahli bid'ah kayak gini Bapak ya. Ahli bid'ah itu kadang membedakan, oh ini orang pendatang atau tidak. Ketika dakwah misalnya tersebar satu daerah, lalu ingin memecah belah dakwah dengan cara apa? Oh, ini pendatang, ini asli, pendatang usir. Nah, ini sifat ahli bid'ah begitu. Karena sudah habis hujah, mereka ingin memunculkan fanatisme kelompok, fanatisme suku, bangsa, dan semacamnya. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Ahlus sunnah, syiar dakwah ahlus sunnah seperti itu. Kita menyatakan semua saudara kita seiman, terlepas dari sukunya apa, bangsanya apa, rasnya apa, mereka adalah saudara kita seiman, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Makin kuat keislamannya berarti makin dekat hubungan kita dengan dia. Makin jauh keislamannya berarti makin jauh hubungan kita dengan dia. Walaupun sukunya sama-sama suku. Orang ini satu suku dengan saya tapi dia sangat jauh dari Islam, berarti dia jauh dari saya. Sedangkan orang ini beda suku dengan saya, beda ras, istilahnya beda etnis, tapi dia muslim, keislamannya bagus, dia berpegang teguh pada tauhid, berpegang teguh pada sunnah, maka dia saudara saya. Nah, ini Bapak ya, inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita ya. Kita persaudaraan dalam Islam ini lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas dasar apa? Suku, etnis, dan semacamnya. Apa? Kalau saudara kandungnya muslim lebih dekat lagi. Wah, itu jauh, jelas. Kalau misalkan saudara kandungnya dia kafir atau meninggalkan sholat, tentu beda dengan saudara orang yang bukan punya tidak punya hubungan apa-apa dengan kita tapi dia rajin sholat. Beda. Kalau kondisinya seperti itu, berarti kedekatan kita harus lebih dekat dengan orang yang sholat walaupun bukan saudara kita. Karena dia nggak sholat. Sedangkan sebagian ulama menyatakan orang yang tidak sholat kafir. Oh iya. Iya, yang kafir atau pelaku maksiat dan semacamnya. Artinya Bapak, kita itu kedekatan kita dengan saudara seiman itu dilihat dari kadar keimanannya dan ketaatannya kepada Allah. Makin taat kepada Allah orang tersebut, berarti kita makin dekat dengan dia. Makin jauh dia dari ketaatan kepada Allah, berarti kita pun makin jauh dari dia. Tapi kalau dia masih muslim, tetap punya hak untuk tunaikan. Hak seorang muslim harus tunaikan. Jelas ya? Beda halnya kalau dia kafir tulen. Jadi perlu kita ketahui, cinta dan benci ini termasuk ibadah Bapak ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, ini adalah ibadah. Kita kepada seorang muslim, kalau muslimnya taat jelas lah, nggak perlu kita bahas. Kalau muslimnya pelaku maksiat, maka terkumpul pada diri kita terhadap orang ini dua, cinta dan benci. Cinta karena apa? Keislaman dia, benci karena apa? Kemaksiatannya. Ini kalau muslimnya pelaku
dosa maksiat, dosa besar lah. Tapi kalau orang kafir, yang terkumpul cuma benci aja, nggak ada cinta. Jelas apa ya? Karena nggak ada keimanan sama sekali. Untuk apa cinta? Tapi perlu kita ketahui, ketika kita menyatakan nggak ada cinta, bukan berarti kita menzalimi mereka, nggak boleh. Sama orang kafir, tetap kalau memang hidup damai, kita tunaikan hak mereka sebagai tetangga, sebagai istilahnya orang dekat kita. Tapi nggak ada kecintaan kita kepada mereka. Dan itu salah satu bukti keimanan kita. Jelas ya? Jelas atau masih bingung? Cinta dan benci. Kalau sama muslim nggak boleh kita benci muslim 100%, nggak boleh Bapak, haram. Saya benci orang ini 100%, nggak boleh. Karena masih ada keimanan dalam hatinya. Separah apapun maksiatnya. Misalkan anggap ada seorang muslim udah seluruh dosa besar berkumpul pada dia. Dia pembunuh, pezina, pencuri, pemerkosa, tapi masih ada iman, masih ada tauhid. Maka kita nggak boleh benci 100%. Tetap ada berapa persen masih cinta kepada dia. Karena apa? Keimanannya. Tapi kalau sama orang kafir 100% bencinya. Jelas apa ya? Dan ketika kita benci, itu tandanya kita iman kepada Allah. Justru kalau kita nggak ada kebencian sama sekali, ini tandanya iman kita dipertanyakan, apa ya? Tapi perlu kita ketahui lagi, sekali lagi, benci beda dengan menzalimi. Bedakan antara benci dan menzalimi. Kalau benci disyariatkan, tapi kalau menzalimi nggak boleh. Orang kafir tidak boleh dizalimi, Bapak ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi Allah menyatakan di sini, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan masing-masing ya. Lalu Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Nah, jadi yang paling mulia di sisi Allah bukan suku anu, bangsa anu, etnis anu, enggak. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Jelas apa ya? Makanya di sini Imam Al-Mahali tadi ada yang kelewat. Jadi Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Kata Imam Al-Mahali, la litafakharu bi'uluwin nasab, bukan untuk saling membanggakan tingginya nasab. Wa innamal fakhru bittaqwa, sesungguhnya kebanggaan yang sebenarnya hanyalah dengan takwa. Jadi fulan ini mulia, kenapa banyak duitnya? Enggak. Fulan mulia, kenapa jabatannya tinggi? Enggak. Terus bagaimana dikatakan fulan mulia? Takwa. Dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik. Dia mengamalkan sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. Gitu. Itu orang yang bertakwa, dan dia yang mulia. Terlepas dari sukunya apa, etnisnya apa. Jelas apa ya? Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah ada hadis hubul watani minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman? Bagaimana? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Berarti kan saya cinta dengan tanah air saya, maka saya pun beriman. Ya. Maka perlu kita ketahui, hadis ini palsu, Bapak ya. Hadis nyatakan cintai tanah air, mencintai tanah air sebagian dari iman, ini hadis palsu, bukan ucapan Nabi ya. Jelas ya. Maka nggak boleh kita menyatakan mencintai tanah air sebagian dari iman. Tapi kalau kita katakan mencintai tanah air sebagian dari ketulusan seorang, mungkin. Artinya apa? Orang kalau selama masih suka, tinggal ingat dengan kampung halaman, berarti masih punya ketulusan. Itu mungkin. Tapi kalau dikatakan keimanan, ini enggak. Karena yang namanya cinta tanah air, cinta kampung halaman, ini fitrah manusia. Semua orang pun, dari bangsa manapun, suku manapun, tinggalnya dimanapun, biasanya yang namanya tanah airnya lebih disukai daripada tanah orang, ya enggak?
Makanya kan ada ungkapan apa? Lebih baik hujan apa katanya? Hujan batu di tanah kampung halaman sendiri daripada hujan emas di kampung orang, ya kak? Itu kan apa? Oh, kan tapi ya artinya bahwa cinta tanah air itu udah fitrah manusia, nggak perlu dinyatakan bagian dari iman, nggak ya? Nggak ada hubungannya dengan iman ya. Terus timbul pertanyaan, apa hukum membela tanah air? Bagaimana nih? Ini pembahasan yang rumit nggak? Bagaimana, Jess? Boleh, tapi wajib. Hah? Wajib. Nah, ya pertama perlu kita ketahui kalau tanah air di sini dalam artian tanah air kaum muslimin, ya tentu kita harus membela tanah air kita. Ya contoh Indonesia kan mayoritas muslim kan. Ketika tanah air kita dijajah oleh Belanda, ya kita bela kan, ya kan? Karena apa? Tanah air kita tanah air kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, maka kita bela. Adapun kalau tanah air kita mayoritasnya bukan muslim, apalagi menzalimi umat Islam, tentu masalahnya beda. Bagaimana kita membela orang kafir untuk menzalimi? Jelas apa ya? Makanya dari sini kita bisa mengetahui batilnya fatwa seorang yang ditokohkan di dunia yang memfatwakan Muslim Amerika boleh ikut tempur melawan kaum muslimin Irak. Ada seorang yang ditokohkan di dunia, nggak perlu saya sebutkan namanya loh. Jadi ketika Amerika invasi Irak, Afghanistan, dia menyerukan Muslim Amerika ikut tentara, ikut bergabung dengan pasukan Amerika untuk menyerang saudaranya seiman. Yang ini nggak boleh bapak ya. Nggak bisa dengan alasan, oh saya taat komando. Kalau taat komando, komandonya salah, masa kita diikuti? Masa kita ikuti? Nggak boleh kita ikuti. Tahu apa ya? Itu termasuk kalau misalnya kita bahas ya seperti perang Palestina Israel, kan ada di barisan tentara Israel yang pernah dengar kan? Bagaimana bisa dia gabung dengan orang kafir menghabisi muslim? Ini nggak boleh seperti ini, bahaya sekali, khawatir imannya hilang apa ya. Dan itu fatwa tadi yang saya sebutkan itu batil sekali, dan mungkin orang ini mungkin cari muka kali di hadapan orang kafir supaya dapat. Bisa jadi dia mau fatwakan gitu. Ketika Amerika mau invasi Irak sama Afghanistan, dia memfatwakan kaum muslimin yang ada di barisan tentara Amerika nggak apa-apa, boleh ikut berperang melawan kaum muslimin di Irak dan Afghanistan. Ini fatwa yang batil. Bukannya membela kaum muslimin, malah ikut menyerang kaum muslimin. Kalau memang tidak sanggup, ya nggak usah ikut, nggak usah bela kaum muslimin. Artinya udahlah, saya nggak sanggup bela kaum muslimin, tapi saya diam aja. Itu yang minimal ya kan? Iya, lebih baik kan daripada dia gabung dengan orang kafir. Yang kan di sana orang muslim, ayo serang, mortir, tidak. Nah ini bahaya sekali nih. Bahaya, ini bisa meruntuhkan keimanan. Di antara pembatal keislaman, Bapak, membantu orang kafir untuk menghabisi umat Islam. Ini di antara pembatal keislaman. Nanti insya Allah akan kita bahas kitabnya Nawaqidul Islam. Mungkin kalau kita sudah selesai kitab tauhid lah, kita belajar Nawaqidul Islam, baru setelah itu Kasyfus Syubhat, baru akidah wasitiyah, ya. Penting, pembatal keislaman penting. Karena banyak orang yang tidak tahu. Dia melakukan suatu perbuatan, dia kira biasa-biasa aja, atau dosa kecil, ternyata itu dosa besar, bahkan melenyapkan keislaman dia. Nah ini Bapak, ini penting, perlu kita pelajari. Ya, kita kembali lagi. Jadi Allah katakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Allah maha mengetahui bikum, yaitu mengetahui kalian, khabir maha teliti bibawatinikum, maha teliti tentang batin kalian, yaitu isi hati kalian. Nah itulah ayat ke-13. Nah dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya pertama, faidah yang bisa kita petik dari ayat tadi.
perintah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, ya. Perintah untuk memperkuat persaudaraan dalam Islam. Karena di sini Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk saling begini, tapi untuk saling mengenal, menguatkan keimanan dan keislaman. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terdapat anjuran untuk mengenal nasab, Bapak-bapak. Nah, ini. Karena Allah sebutkan, kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk ta'aruf, saling mengenal. Maka Bapak-bapak, dianjurkan bagi kita mengetahui nasab kita dari atas. Dari kakek saya besar. Ada yang bisa? Kalau saya udah nggak tahu tuh, dari kakek buyut ke atas sudah. Ini penting nih. Kalau orang Arab masih menjaga Bapak ya, nasabnya kadang dari ini sampai sahabat Nabi ini, atau sampai Nabi ada. Jadi di antara orang yang pasti atau bisa dibilang akurat keturunan Nabi, di antaranya Raja Yordania. Nah, itu jelas. Itu ahli bait. Begitu juga yang di Maroko. Ya. Adapun yang diperbincangkan di Indonesia selama ini, Allahu a'lam. Simpang siur nggak jelas Bapak ya. Ya, jadi itu ya, dianjurkan bagi kita untuk mempelajari nasab kita dari kakek kita buyut sampai sana. Tujuannya apa? Supaya tahu, oh ini saudara saya sesuku, ya berarti diperkuat. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, kemuliaan yang sebenarnya di sisi Allah berdasarkan apa? Ketakwaan, bukan berdasarkan ras, etnis, suku, bangsa, dan semacamnya. Dengan ini selesai kita dari ayat ke-13, berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat yang ke-14 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.